Pembentukan bayangan dapat menggunakan pertemuan dua sinar pantul atau perpanjangannya. Nah, pada layar sudah diketahui suatu gambar. Nah, yang ditanyakan adalah gambar bayangan yang terbentuk dari benda yang berada di depan cermin cembung, seperti pada gambar ini. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui sinar-sinar istimewa dari cermin cembung. Jadi sinar istimewa itu untuk menentukan gambar bayangannya. Jadi yang pertama yaitu gunakan sinar istimewa dari cermin cembung yang sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau sumbu P. Nah, jadi sini dari sini ke sana ini akan diteruskan seperti ini. Kemudian seolah-olah itu akan dipantulkan berasal dari titik pusat. Jadi seolah-olah ini kembali. Nah, jadi sinar pantulnya itu berlawanan arah dengan sinar datangnya. Namun itu sumbunya masih sama atau sudutnya ini sama. Ya, berlawanan arah saja. Selanjutnya, sinar istimewa yang kedua yang digunakan yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, sumbu utamanya adalah ini ya, ini sumbu utama. Jadi sinarnya itu datang sejajar dengan sumbu utama. Jadi misalnya ini, datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, sinar tersebut akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi akan dipantulkan seperti ini. Nah, seolah-olah dari titik fokus ini. Nah, begitu. Ketika dua sinar istimewa telah digambarkan dan sinar pantul juga telah digambarkan, maka kita dapat menentukan gambar bayangan yang dihasilkan oleh objek tersebut pada cermin cembung, yaitu mencari perpotongan garis antara sinar pantulnya. Jadi perpotongan dua garis sinar pantulnya. Nah, jadi dua garis sinar pantul itu memotong di sini, maka bayangannya saya gambarkan di sini. Nah, ini gambar bayangannya, atau lebih jelasnya ini saya kasih gambaran yang lebih bagus. Nah, jadi ini sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau sumbu P ini. Jadi sinar datang menuju ke sana. Nah, itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan yang sama. Jadi setelah sinar datang ke titik pusat P, dia akan dipantulkan kembali berbalik arah dengan sinar datang. Kemudian untuk sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, itu sinar tersebut akan dipantulkan waktu kena cermin cembung ini, akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi kan seolah-olah berasal dari sini. Nah, dipantulkan. Kemudian setelah dua sinar istimewa tergambar, kita bisa menentukan gambar bayangannya ada di mana, yaitu mencari perpotongan dari dua garis sinar pantulnya, yaitu di sini kan perpotongannya. Jadi kita gambar bayangannya di sini. Nah, karena ada bayangan, maka bayangan tersebut memiliki sifat, yaitu karena dia berada di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Kemudian karena posisinya masih tetap berdiri, itu tegak, dan ukurannya lebih kecil, maka diperkecil ya. Jadi ukuran bayangan itu lebih kecil daripada objeknya. Jadi kesimpulannya adalah gambar bayangannya ada di belakang cermin cembung yang berada di antara cermin cembung atau titik O dengan titik fokus.